Kecamatan Gugur, Kabupaten Maluku Kota. Selamat datang di jaringan radio Mnet Pemersatu Hati Selalu Dinanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat sehat Mari Pro dimanapun berada. Kembali lagi pada sore hari ini bersama Rizky di sini tentunya di ajang kesayangan kita yaitu Tausiah Ramadan. Baiklah sahabat, di langkah kerja yang ke-22 di bulan April tahun 2021 yang saat ini bertepatan dengan hari Kamis ya. Selamat sore dan salam kompak selalu, salam santun untuk sahabat sehat Mari Pro dimanapun berada. Selamat menunggu datangnya waktu berbuka puasa ya. Semoga amalan kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat sehat Mari Pro, seperti biasa di ajang Tausiah Ramadan kita akan sama-sama menyimak siraman rohani atau tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita yang sudah standby di studio Tasya FM saat sekarang ini ya. Dan nanti juga Rizky membuka kesempatan ya untuk sahabat sehat Mari Pro dimanapun berada untuk memberikan pertanyaan nih. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa langsung menelpon ke sini nanti gitu ya setelah ceramah atau tausiah disampaikan. Baiklah, selamat sore dan salam sehat selalu ya untuk sahabat sehat Mari Pro dimanapun berada yang monitor dari kawasan Kabupaten Sijunjung sana ya, pendengar setia M Radio 91,2 FM, juga yang berada di kawasan Bukit Tinggi pendengar setia 89,7 SKFM ya, juga yang berada di sekitaran Padang Pariaman pendengar setia Piaman FM ya 100,6 FM. Kemudian di sekitaran pesisir selatan di Painan sana ya pendengar setia Garis Pantai 92,0 FM. Juga para pendengar setia Belibis 87,9 FM di kawasan Solo. Juga di sekitaran Dharmasraya pendengar setia Dharma FM 91,3. Juga di perbatasan Sumatera Barat dan Jambi sana ya pendengar setia Prolibas 101,3 FM. Juga kita sapa ya untuk sahabat sehat Mari Pro di Provinsi Jambi ya, di Kabupaten Bungo pendengar setia Jaya FM 91,9, juga pendengar setia MC Radio 90,8 FM di Kabupaten Tebo. Umumnya ya untuk sahabat sehat Mari Pro dimanapun berada, pokoknya yang mendengarkan suara Rizky pada sore hari ini dapat salam spesial dari kami di studio ya. Baik, kita sapa Ustadz kita pada sore hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, lancar puasanya Ustadz ya. Udah terbayang bukaan nanti belum? Belum ya? Masih samar-samar. Iya. Baiklah, kebetulan ya pada sore hari ini cuacanya agak sedikit mendung gitu ya, di sekitaran 50 kota. Tapi ya semoga kita tetap semangat tentunya dalam menjalankan ibadah puasa. Baiklah Ustadz, pada sore hari ini apa yang akan menjadi pembahasan kita? Manfaat puasa bagi umat Islam. Manfaat puasa bagi umat Islam. Baiklah sahabat sehat Mari Pro dimanapun berada, mari sama-sama kita luruskan niat ya, sama-sama menggali ilmu gitu ya, mendengarkan ceramah yang diberikan oleh Ustadz kita, tausiah atau siraman rohani. Kepada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun anda berada, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tuhan semesta alam yang menciptakan segala yang ada di langit dan segala ada yang di bumi, baik itu berupa mungkin matahari ataupun bintang-bintang, bulan dan sebagainya, ataupun yang di bumi yang mungkin tidak bisa kita sebut satu persatu. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentulah Allah ciptakan ada tujuan masing-masing dari penciptaan Allah. Sebagai contoh adalah manusia. Ada Allah menciptakan, tujuannya manusia diciptakan Allah itu adalah di antaranya kata Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Salah satu Allah menciptakan manusia itu tujuannya adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Allah menciptakan manusia dengan segala kelebihan. Bahkan Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan betul-betul sungguh kami ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Inilah yang mesti kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mesti pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad kita hadiahkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pejuang agama Islam, menegakkan suatu agama yang benar, agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantaslah kita untuk selalu bersalawat kepada beliau. Jika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti kita akan diberikan syafaat oleh Rasul sebagai penolong dalam kehidupan kita di akhirat kelak. Allah berikan kemudahan melalui salawat yang kita bacakan untuk Rasul. Maka mudah-mudahan kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan suatu kemudahan hidup, baik dalam hidup kehidupan dunia ataupun hidup kehidupan akhirat. Selagi kita berpegang teguh kepada dua yang ditinggalkan oleh Rasulullah, maka Rasul mengatakan lan tadillu abada. Sekali-kali kata Rasul tidak akan pernah sesat untuk selama-lamanya. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, kita saat ini masih berada dalam bulan Ramadan. Tentunya ibadah puasa sedang kita lakukan, mulai mungkin dari terbit fajar tadi sampai terbenamnya matahari nantinya. Kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu wajib menjalankan perintah Allah, yakninya melaksanakan ibadah puasa yang 1 bulan diberikan kewajiban kepada kita. Sebetulnya Allah memberikan tugas dan kewajiban itu kepada kita, khususnya kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun perintah yang diberikan, apapun perintah Allah yang diberikan kepada kita, yang diwajibkan kepada hambanya, pasti ada suatu manfaat. Gak mungkin Allah memberikan suatu perintah kepada hambanya kalau seandainya menjadikan perintah itu sebagai mudarat dalam kehidupan kita. Sebaliknya,
Ketika Allah memberikan suatu larangan kepada kita, maka Allah lebih tahu pasti yang dilarang itu menimbulkan suatu mudarat dalam kehidupan kita. Begitulah maha tahunya Allah dengan segala apa yang beliau perintahkan. Apa yang Allah larang itu sebetulnya untuk kebaikan kita. Kalau kita berfikir sejenak, seandainya kita melakukan perintah Allah, sebetulnya nggak ada untungnya bagi Allah. Namun sebetulnya perintah Allah itu apabila kita lakukan, untungnya untuk kita. Kalau seandainya kita mengerjakan larangan Allah, nggak ada ruginya bagi Allah. Namun ruginya itu kembali kepada kita. Makanya beruntung manusia itu yang selalu menjalankan perintah Allah, menghentikan larangannya. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, termasuk ibadah puasa yang kita lakukan pada saat ini, tentu banyak manfaat di sebalik puasa yang kita lakukan. Allah perintahkan puasa kepada kita, ada manfaatnya. Pada kesempatan ini, mari kita lihat. Maka kita angkat tema pada saat ini adalah manfaat puasa bagi umat muslim. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, apa saja manfaat puasa bagi kehidupan kita? Yang pertama, memberikan kita sifat yang namanya ikhlas. Menjadikan manusia bersifat ikhlas. Ikhlas itu sebetulnya mudah diucapkan, tapi belum tentu mudah untuk diamalkan. Kadangkala manusia itu mengucapkan ikhlas itu mudah, tapi aplikasinya dalam kehidupan itu kadangkala susah. Kenapa? Sebetulnya ikhlas itu datangnya dari hati manusia. Gak bisa dibuat-buat dan gak bisa dipaksakan. Ikhlas itu murni datangnya dari hati. Makanya manfaat puasa inilah menjadikan kita ikhlas. Ikhlas dalam menahan lapar, ikhlas dalam menahan haus, ikhlas dalam menahan segala apa yang kita inginkan ketika yang kita inginkan itu membatalkan puasa. Ikhlas kita menahan amarah ketika amarah itu akan datang dalam kehidupan kita ketika berpuasa. Apapun yang kita lakukan membuat kita ikhlas ketika kita berpuasa. Contohnya kita memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Mungkin kita berikan sesuatu makanan untuk buka puasa bagi mereka, menjadikan kita ikhlas dalam menjalankan ibadah puasa. Itulah luar biasanya salah satu manfaat bagi kita yang berpuasa, menjadikan kita ikhlas dan menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, jadi jelas semakin kuat, semakin kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin kita perhitungan dalam berpuasa, maka keikhlasan itu akan semakin tumbuh pada kehidupan kita ketika kita benar-benar melakukan ibadah puasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin kita akan bisa ikhlas kalau seandainya puasa itu bukan karena Allah. Jadi dengan lillahi ta'ala itulah timbul rasa ikhlas ketika kita menjalankan ibadah puasa. Yang kedua, yang tak kalah pentingnya, bahasanya manfaat daripada puasa itu adalah menjadikan kita menjadi orang yang sabar. Ini jelas. Contohnya adalah mungkin ketika 1 jam sebelum berbuka puasa,
mungkin perut kita begitu terasa laparnya, haus dan dahaga begitu kita rasakan, tapi dengan sabarnya kita, maka melatih diri kita menunda atau menahan buka sebelum waktunya tiba. Itulah sabar yang didapatkan oleh orang yang berpuasa. Dan sabar itu sebetulnya orang-orang yang sabar itu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ma'as sabirin, kata Allah. Sesungguhnya Allah itu bersama orang yang sabar. Jadi kalau orang berpuasa itu kalau sabar, maka Allah bersamanya. Bagaimana caranya? Dengan menunaikan ibadah puasa tadi, apabila sudah ikhlas, maka timbul saja yang namanya sabar. Jadi antara ikhlas dengan sabar sebetulnya sangat kuat kaitannya. Orang kalau sudah ikhlas dalam berpuasa, maka sabar akan tumbuh dengan sendirinya. Kaum muslimin, sahabatku, dimanapun Anda berada. Jadi saat kita berpuasa mungkin kita dilatih untuk menahan diri. Menahan dari segala apa yang membatalkan puasa kita. Tidak bisa mungkin meluahkan segala emosi yang dapat merusak ibadah puasa kita. Nah, itulah sebetulnya sabar itu tumbuh di ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Itulah keutamaan atau manfaat daripada yang namanya ibadah puasa yang kita lakukan pada saat ini. Sabar sangat luar biasa di ketika kita amalkan dalam kehidupan kita. Kaum muslimin, sahabatku, dimanapun Anda berada. Selanjutnya, manfaat daripada puasa yang kita lakukan itu adalah menghindarkan diri kita dari dosa. Nah, ini. Orang kalau sudah berpuasa, maka dia akan menjaga dirinya, baik itu dari dosa ataupun dari hal yang membatalkan puasa, akan terjaga dirinya dari dosa di ketika dia berpuasa. Kenapa? Ya namanya puasa itu menahan. Makanya orang beriman itu sebetulnya Allah perintahkan untuk menjauh daripada dosa yang akibatnya neraka. Makanya Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini pesan Allah kepada kita. Wahai orang yang beriman, kata Allah, jagalah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Salah satu usaha kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari dosa dan api neraka adalah melakukan ibadah puasa yang notabene menahan daripada segala apa yang membatalkan puasa. Kalau kita kaji, kita pelajari bahwasanya segala yang membatalkan puasa itu adalah suatu dosa, maka dosa itu dapat mendekatkan kita kepada pintu neraka. Maka dengan berpuasanya kita dapat mengendalikan diri kita dan menjauhkan daripada api neraka. Apa contohnya yang lain mungkin? Di ketika mungkin seorang laki-laki ataupun pemuda ataupun pemudi yang mungkin usianya sudah beranjak dewasa atau remaja mungkin, akan tetapi belum menemukan jodohnya, maka di ketika usaha yang dilakukan untuk mengendalikan nafsunya, salah satunya adalah puasa. Itu pun dianjurkan oleh Rasulullah. Ketika kalian sudah mampu untuk menikah, menikahlah, kata Rasul. Tapi di ketika belum mampu, maka berpuasalah. Subhanallah, ternyata puasa sangat begitu besar manfaatnya dalam kehidupan kita. Selanjutnya, bahwasanya manfaat daripada puasa itu adalah
menjadikan kita sebagai orang yang santun dan sopan. Sopan dan santun. Luar biasa. Orang kalau sudah berpuasa pasti akan menjaga sikapnya, akan menjaga tutur katanya. Kenapa? Dia takut puasanya batal. Itulah oke-nya puasa, menjadikan manusia yang beriman tadi menjadi orang yang sopan santun, baik dalam pergaulan, baik dalam perkataan. Luar biasa. Pasti. Kenapa? Kalau kita sering mungkin dengar, kalau seseorang mengatakan kata-kata yang jorok, kata yang kotor, atau perilaku yang tidak baik, mungkin kita akan mengatakan jangan kita berpuasa. Artinya apa? Menjadikan puasa itu sebagai modal untuk menjadikan pribadi kita sopan dan santun. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Selanjutnya, manfaat puasa itu dalam kehidupan kita, khususnya bagi seorang muslim, itu adalah menumbuhkan sifat kasih sayang. Coba kita lihat. Kalau kita berpuasa, seandainya teman kita, saudara kita juga berpuasa, kita lihat mungkin mereka kita beli suatu takjil atau sesuatu yang akan kita nikmati untuk berbuka. Lantas kita lihat tetangga kita nggak ada beli apapun, cuma air putih doang dan nasi. Lantas timbul rasa kasih sayang kita kepada mereka. Kita bantu mereka mungkin, atau kita belikan, atau kita lebihkan daripada masakan kita. Makanya Rasul berpesan juga kepada kita, kalau seandainya kalian memasak masakan, maka lebihkanlah kuahnya, banyakkanlah kuahnya. Artinya apa? Agar bisa berbagi. Kalau kita sudah bisa berbagi kepada sesama umat muslim, maka timbul yang namanya kasih sayang. Allah juga katakan seperti itu. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'ala kuffar wa ruhama'u bainahum. Ini pesan Allah. Muhammad itu Rasulullah, kata Allah, wallazina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Apa sifatnya? Yang pertama, tegas terhadap kekafiran. Yang kedua, wa ruhama'u bainahum, berkasih sayang sesama mereka. Jadi puasa yang kita lakukan menjadikan diri kita untuk menjadi orang yang saling kasih sayang sesama kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada saat ini menjadikan kita sebagai orang yang berpuasa, yang menjadikan bermanfaat dalam kehidupan kita dunia sampai kepada akhirat kelak. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.